Shalom. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara. Kok ketoknya kurang? Shalom Bapak Ibu. Shalom. Nah gitu, itu tanda orang diberkati. Oh gitu toh tandanya. Saya tadi pagi itu dapat ayat yang luar biasa. Tidak usah baca Bu, saya bacain aja. Itu di Yakobus 1:17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yang menjadi perhatian saya apa coba? Kata setiap. Setiap itu artinya tiap-tiap kita tuh berhak mendapatkan yang baik dari Tuhan. Khususnya pagi ini, Bapak Ibu bisa datang di tempat ini. Wow, gereja mengucapkan selamat datang. Terima kasih atas semuanya. Mari dari itu saya undang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri dulu. Kita mau naikkan pujian, kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan Dia segala raja. Kita juga mau undang Dia untuk bertahta di tempat ini. Yes. Dari Dia yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas semua yang terbaik. Boleh kami terima dalam hari-hari yang lalu, khususnya dalam sampai detik ini Tuhan. Yang terbaik boleh ada atas kesehatan kami, atas keluarga kami, atas semua yang terbaik yang sudah Kau berikan saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Kami punya Allah yang hidup seperti Engkau. Sebentar kami tinggikan akan nama-Mu lewat pujian yang kami naikkan. Berkati hati kami, berkati roh kami Tuhan. Biar keluar dari hati ucapan syukur yang luar biasa. Boleh ada atas pujian yang kami naikkan pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pagi ini. Berkati pagi ini di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mari berikan kemuliaan yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Siapa yang siap untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan pagi hari ini? Boleh lambaikan, mari berikan kemuliaan, tepuk tanganmu yang paling dahsyat buat Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan, kami percaya Kau Allah berikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Pagi ini biar kami bersuka cita, memuji memuliakan Engkau. Yesus. Thank you Lord. Mari saudara katakan Tuhan kekuatan dan mazmur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu kita semuanya. Keselamatanku hanya pada Yesus. Hatiku percaya Kau menara Tuhan, dan kota perlindungan. Mari serukan bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Saudara, mari tepuk tanganmu di atas kepalamu. Oh, yeah, 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 yeah. Thank you Jesus. Mari serukan lebih lagi. One. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Serukan pada kekuatan imanmu saudara. Keselamatanku hanya padamu. Hatiku percaya Tuhan, Kau melarang kami dan kota perlindungan. Mari bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya
setiamu tak pergi dari kuat lagi. Ku mau selalu bersyukur, sang cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu bersyukur tak pernah dari. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorai, katakan haleluya. Haleluya. Boleh angkat tanganmu, mari nyanyikan sekali lagi bersama dengan saya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku. Yes, cintamu Tuhan yang tidak pernah berubah bagi kami Tuhan. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan, kami tahu Tuhan, hati kami ini tetap percaya walau kadang mulut kami, walau kadang pikiran kami Tuhan berkata sebaliknya. Kami butuh Engkau Tuhan, karena Kaulah tempat perlindungan kami. Kau menara kekuatan kami Tuhan. Because you are my hiding place. Tempat di mana kami bersembunyi dari segala ketakutan. Kami tahu Engkau Allah yang akan melindungi kami. Apapun yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Because of your love. Karena cintamu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of
Hanya Kau yang bisa lihat kedalaman hati setiap kami Tuhan. Apakah kami betul percaya kepadamu? Atau itu hanyalah di mulut semata? Situasi yang seperti sekarang ini Tuhan, hanya Kau yang tahu isi hati kami Tuhan. It's only You Jesus. It's only You Jesus. No one knows what's the deepest of our heart. Apa yang ada di hati terdalam kami Tuhan. It's only You. It's only You. It's only You. It's only You. It's only You, Jesus, it's only You. It's only You.
jantungmu. Oh, biarkan aku punya keintiman hanya denganmu. Sampaikan dalam aku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti dengan satu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama. Tuhan dengar doaku, Tuhan dengarkanlah doaku. Terimalah tubuhku, jiwaku, dan rohku. Cintaku hanya ajari Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati. Mari ajari setiap kami Tuhan, seirama ajari aku mengerti cintaku hanya Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Sebab itu ya Allah, kiranya matamu terbuka dan telingamu menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan di tempat ini. Kami mau percaya Tuhan, matamu memperhatikan kami dan telingamu mendengarkan doa kami pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa biarkan Tuhan yang bawa kami makin dekat, makin intim dengan hatimu sendiri. Kami menangkap hati Bapa, kami mengerti hatimu Tuhan. Kami mau Tuhan, hari-hari ini hati kami ini melekat kepada hatimu lebih dari hari-hari sebelumnya. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini, biarkan pemulihan itu terjadi atas kami, atas setiap umat-Mu Tuhan, atas gereja-Mu, atas setiap keluarga di tempat ini. Kami berdoa untuk keluarga demi keluarga. Hari-hari ini mari Tuhan, turunkan anugerah-Mu, turunkan blessing-Mu, turunkan pemulihan, turunkan mujizat-Mu Tuhan. Biarkan ada terobosan-terobosan baru. Ini hari-hari di mana Engkau akan tunjukkan kasih-Mu, Engkau tunjukkan kuasa-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami mau percaya ada Goshen-Mu atas setiap kami umat-Mu. Tuhan yang menjagai kami, Tuhan yang memelihara kami. Kami tidak akan pernah kekurangan. Karena tangan Tuhan yang menyertai kami. Karena tangan Tuhan yang memberi kami kemenangan. Kami
Kami berdoa buat setiap keluarga di tempat ini, buat umat-Mu Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, biarkan Kau sendiri yang akan tunjukkan bahwa kami berbeda Tuhan. Engkau akan tunjukkan perbedaan antara umat yang beribadah kepada Engkau dan yang tidak beribadah kepada Engkau. Kami akan melihat kemenangan, kami akan melihat pertolongan Tuhan, kami akan melihat kekuatan Tuhan turun buat setiap kami. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa pagi hari ini, biarkan ada Engkau lakukan pemulihan atas setiap kami, setiap pekerjaan, setiap keuangan yang diperlukan. Kami tahu Engkau Bapa yang mencukupkan segala keperluan kami. Engkau Tuhan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan keperluan kami. Engkau Tuhan Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan kami. Kami berdoa setiap yang sakit, pagi hari ini Tuhan sembuhkan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami mau percaya Engkau Tuhan Jehovah Nisi, panci kemenangan kami. Ini saatnya Tuhan kami melihat anak-anak-Mu diberkati. Kami mengalami kemenangan. Kami alami yang terbaik dari Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong Tuhan. Mari Engkau yang membebaskan, melepaskan bangsa ini Tuhan. Dari setiap pandemi, dari setiap penyakit. Kami minta anugerah-Mu. Mari Tuhan, tolong bangsa ini. Engkau memulihkan keadaan negeri kami. Engkau memulihkan keadaan ekonomi kami. Engkau memulihkan keadaan bangsa kami. Tuhan yang berikan hikmat, pengertian buat setiap pemimpin-pemimpin kami. Engkau menyertai mereka, Engkau memberkati mereka. Ada hikmat yang dari Tuhan, ada takut yang dari Tuhan turun dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, Engkau memberkati gereja-Mu, memberkati setiap kepemimpinan yang ada, memberkati Putina sebagai gembala kami. Hikmat-Mu menyertai beliau ya Tuhan. Pengurapan Allah, pengurapan yang baru, pengurapan yang segar turun dalam hidupnya setiap hari. Kekuatan yang dari Tuhan dialirkan dalam hidupnya. Dan kami mau percaya Tuhan, Engkau yang pakai hidupnya jadi berkat, jadi gembala buat umat-Mu di tempat ini. Dan Tuhan yang memberikan kekuatan, memberi kemampuan, biarkan dia boleh lakukan seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh doa kami permohonan kami dengan ucapan syukur kepada Engkau. Dan sekali lagi kami mau percaya Tuhan memperhatikan setiap doa yang dipanjatkan dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kulihat langit terbuka, kemuliaan
Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu buat hidup kami. Pagi hari ini kami merasakan betapa kasih Allah itu memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tanpa kasih-Mu, kami tidak sanggup berjalan di dunia ini sendirian. Tapi karena kasih-Mu Kau limpahkan, kami kuat kembali. Kami akan sanggup menghadapi apapun juga di dunia ini. Karena kasih Allah yang memberi kekuatan dalam hidup kami. Langit terbuka dan kasih Kau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sampaikan pesan-Mu pagi hari ini. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengar akan sabda-Mu. Berfirmanlah di tengah-tengah kami Tuhan. Dan Roh Kudus akan menerangi pikiran dan hati kami. Sehingga kami mampu mengerti dan menangkap akan pesan Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Silahkan duduk saudara. Hari ini saya memberi judul khotbah ini adalah latih dirimu beribadah. Seringkali orang katakan, saya kan sudah beribadah Bu, hari Minggu saya ke gereja, saya kan sudah beribadah. Tapi kita mau lihat kebenaran firman Tuhan. Mengapa setiap kita perlu melatih diri kita untuk beribadah? Supaya mempunyai kebiasaan, supaya mahir saudara. Seseorang berlatih untuk bisa memasak, memotong rambut, untuk melakukan banyak hal. Dia berlatih setiap hari. Supaya apa? Supaya mahir dan mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baru. Orang yang berlatih tinju. Supaya apa? Supaya dia mahir dalam bertinju. Ngerti caranya bertinju. Kenapa sekarang ini anak-anak milenial suka ke gym untuk melatih supaya ototnya muncul saudara. Dan mempunyai kebiasaan berolahraga. Jadi orang yang berlatih itu karena dia ingin mempunyai kebiasaan yang baru. Itu yang dia mau bangun. Jadi sama juga dengan kita. Kita mau melatih diri kita beribadah. Supaya kita mempunyai kebiasaan beribadah. Karena orang seringkali merasa sudah beribadah, kan hari Minggu aku sudah ke gereja. Apakah hanya itu yang Tuhan inginkan? Tema kita tahun ini adalah connect. Connect itu nomor 1, connect dengan surga, dengan Tuhan sendiri. Apakah cukup untuk kita beribadah 1 minggu 1 kali? Nah, di sini kita mau melihat kebenaran firman Tuhan. Karena zaman sekarang ini banyak hal itu mengalihkan kita itu dari fokus kita kepada Tuhan. Karena dengan kemajuan dunia yang pesat seperti ini, orang seringkali kehilangan Yesus tanpa disadari. Digantikan oleh kesibukan, oleh kegiatan, baik di gereja, di pekerjaan, di rumah tangga, dialihkan perhatiannya dengan kesibukan dan kegiatan. Sampai kita tidak tahu bahwa kita sudah kehilangan Yesus. Sudah kehilangan Roh Kudus. Roh Kudus waktu hadir, wah heboh. Lihat di loteng atas di Kisah Rasul 2. Pada waktu Roh Kudus hadir, heboh semuanya. Tapi pada waktu Roh Kudus pergi, heboh enggak? Dia pergi diam-diam. Karena apa? Enggak butuh kok. Butuhnya kan hari Minggu. Yang Senin sampai Sabtu enggak butuh saya. Roh Kudus punya pergi dengan pelan-pelan. Itu yang harus dihati-hati saudara. Karena kita mau connect terus dengan Tuhan. Dan itu tidak bisa 1 minggu sekali. Bu, 2 minggu, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Apakah bisa connect dengan Tuhan hanya seminggu 2 kali? 3 kali Bu, 3 kali. Apakah bisa saudara connect dengan Tuhan yang memberikan berkat buat saudara, yang memberikan hidup, yang memberikan nafas buat kita. Kita connect dengan dia hanya 3 kali dalam seminggu. Nah, kita akan belajar. Karena ternyata tidak cukup saudara. Untuk 1 minggu sekali kita beribadah. Atau 2 kali atau 3 kali. Tidak cukup saudara. Ya, di sini kita akan belajar apa itu mesbah.
Apa yang disebut dengan mesbah pagi, kita akan juga belajar bagaimana sih kita ini melatih hidup kita. Mengapa kita harus melatih diri kita beribadah tiap hari? Mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan setiap hari? Apa saja sih? Di dalam ibadah itu apa saja yang dikerjakan? Ibu ngapain aja Bu sama Tuhan? Kok di kamar doa bisa lama Bu? Ngapain aja Bu? Nah, nanti kita akan lihat apa yang Tuhan suruh di sini. Bagaimana cara melakukan mesbah pagi. Karena saya mencoba untuk menanya dengan beberapa orang. Bagaimana mesbah hidupmu? Banyak hal yang disampaikan dan sepertinya banyak yang tidak mengerti tentang mesbah pagi. Mengapa harus ada ibadah setiap hari dalam hidup kita? Kegunaannya apa sih dan bagaimana caranya? Kalau saudara meniru caranya Pak Agung, ya, nyetir mobil gitu dia bisa connect dengan surga. Waktu naik motor dia bisa connect dengan surga. Kalau saudara mengikuti caranya dia, saudara akan kehilangan banyak hal yang tidak diceritakan Pak Petrus Agung di mimbar. Dia punya banyak hal yang tidak disampaikan kepada saudara. Baca firman, itu keharusan buat dia setiap hari. Tapi mungkin saudara hanya menangkap, Pak Petrus bisa ya, karena dia sering cerita, waktu nyetir mobil Tuhan bicara. Waktu dulu dia masih naik motor Tuhan bicara. Nah, saudara pikir ya harus begitu, itu sudah dengan Tuhan. Betul, itu betul. Tapi dia tidak ceritakan semua yang menjadi mesbah hidupnya, ibadahnya setiap hari itu seperti apa. Nah, kita akan memahami lagi hari ini. Terus dikatakan juga pada waktu di mesbah itu, zaman-zaman dahulu, api, ada apinya dan api itu harus menyala. Di sini kita akan belajar kenapa api di dalam mesbah itu harus menyala. Ya. Kita minta Roh Kudus untuk menerangi kita supaya kita bisa menangkap pesan Tuhan hari ini untuk dilakukan, langsung praktekkan dalam kehidupan kita. Yang disebut mesbah itu adalah tempat untuk menjalin hubungan saudara. Jadi itulah tempat ibadahmu setiap hari. Jadi mesbah pagi itu adalah tempat di mana kita beribadah harian bersama Tuhan. Katakan coba, mesbah pagi. Ayo katakan sekali lagi dengan bersama-sama. Mesbah pagi itu ibadah harianku. Mesbah pagi itu ibadah harianku. Sekali lagi dengan suara yang keras. Mesbah pagi itu ibadah harianku. Nah, saudara, kenapa harus memperkatakan supaya saudara ingat? Ya, mengapa kita harus melatih diri kita beribadah setiap hari? Manfaatnya untuk saudara sendiri. Yang pertama apa? Meningkatkan akan pertumbuhan rohanimu. Pasti di dalam mesbah pagi, di dalam ibadah harianmu itulah engkau akan meningkat rohanimu. Dan itu pasti saudara. Yang kedua, hidup kita akan berkemenangan. Kita mempunyai hidup yang berkemenangan itu bukan cuma, itu kan cerita di Alkitab. Itu kan cerita kelompok MPP itu, aku belum. Dan aku enggak tahu itu bagaimana aku bisa menang. Tapi mesbah pagi itu adalah supaya kita ini bisa hidup berkemenangan setiap hari. Dan itu jadi realitas dalam kehidupan kita, bukan cuma angan-angan. Aku kalah terus, gimana sih bisa menang? Rasanya kok seperti di awan-awan sana jauhnya. Gitu loh. Tapi di dalam mesbah pagi itu kita bisa mempunyai hidup yang berkemenangan setiap pagi. Dan itu realitas yang terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga adalah kita bisa memuliakan Tuhan yang sudah mati dan bangkit di hari yang ketiga. Itu manfaatnya, kegunaannya untuk saudara sendiri dan untuk saya. Nah, di sini kita akan lihat 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. 1 Timotius 6 ayat 4 ayat 6 sampai 8.
dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Terjemahan katakan engkau akan memupuk batinmu dengan perkataan Allah yang kita percayai. Ya. Terus selanjutnya ayat yang ke-7, tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Apa di sini katakan? Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita baca lagi karena Tuhan sudah mengatakan latihlah dirimu beribadah. Karena ibadah itu berguna di dalam segala hal karena mengandung janji. Roma 12 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. Roma 12 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama dengan suara keras saudara. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, di sini kita mesti belajar ternyata beribadah setiap hari itu harus dilatih. Kalau tidak saudara, bangun tidur buka mata, langsung mikir apa? Ngecek rekening. Bangun tidur buka mata ibu-ibu, langsung bangun dan pergi ke dapur. Langsung masak. Lupa bahwa dia harus punya ibadah setiap hari. Itu yang sering sekali anak-anak sekolah bangun tidur lupa beribadah kepada Tuhan, langsung sikat gigi dan langsung pergi sekolah, saudara. Sampai lupa mandi segala. Nah, itu harus dilatih. Cari waktu yang terbaik. Kalau misalnya saudara sudah sibuk pagi hari dengan menyiapkan anak-anak pergi sekolah, ya. Tapi sekarang ini kan pandemi, sekolahnya online, ya. Kalau saudara sibuk seperti yang sebelumnya anak-anak harus sekolah, saudara bisa pilih waktu setelah anak-anak sekolah, saudara punya saat pribadi dengan Tuhan di mana saudara membangun mezbah. Dan mezbah ini kalau saudara bangun setiap hari, manfaatnya untuk saudara dan saya sendiri. Katakan bersama-sama, mezbah pagi itu ibadah harianku. Mezbah pagi itu ibadah harianku. Kalau saudara bisa latih hidup kita, maka kehidupan kita akan mempunyai kebiasaan yang baru. Tidak lama saudara, saudara latih diri saudara 2 minggu saja, nanti saudara punya kebiasaan yang baru. 2 minggu saudara lakukan setiap hari, nanti saudara akan mempunyai kebiasaan yang baru. Ya, kalau kita itu melalaikan ibadah pagi, itu sangat berbahaya buat hidup kita. Seorang yang bernama Josh Muller, dia katakan seperti ini. Apakah ia dikenyangkan atau tidak di hadapan Allah pada pagi hari? Itu akan menentukan keadaan rohaninya sepanjang hari itu. Wow. Berarti dikatakan sama dia, kita pagi hari itu saat yang paling penting dalam hidup kita. Paling penting. Karena apa? Kita ngecas baterai hidup kita kepada sumber yang aslinya, kepada Tuhan. Karena kalau kita dikenyangkan pada pagi hari itu, maka sepanjang hari hidup kita itu akan dipenuhi oleh kasih karunia demi kasih karunia. Tapi kalau kita tidak dikenyangkan pada pagi hari itu, maka hari itu ada aja kejadian dan kita tidak bisa mengendalikan. Jadi hati-hati, karena apa? Dikenyangkan atau tidak di hadapan Allah pada pagi hari akan menentukan keadaan rohanimu sepanjang hari itu. Melalaikan mezbah pagi berarti kita akan melalaikan semuanya hal yang tentang Tuhan. Karena lalai.
di pagi hari itu. Jadi mesbah pagi itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Saudara jangan sampai itu kehilangan. Karena pagi itu makan cukup, itu akan mengenyangkan sepanjang hari kita. Ada seorang pemain piano, ya, dia berkata di dalam bukunya Watchmeni tentang penyembahan yang hidup. Dikatakan seperti ini, kalau aku itu tidak berlatih 1 hari, kalau orang pemain piano akan tahu, ya, karena latihan piano itu harus setiap hari. Karena saya pernah latihan piano beberapa tahun, jadi saya ngerti, ya. Kalau kita tidak berlatih 1 hari, kita sendiri akan menjumpai sesuatu yang salah di dalam permainan itu. Karena itu menyangkut banyak hal, ya. Kalau tidak latih 1 hari memang betul. Itu kita akan melihat ada kesalahan, menjumpai sesuatu yang salah. Kalau pemain piano itu tidak berlatih 2 hari, istrinya akan menjumpai sesuatu yang salah. Kalau pemain piano itu tidak berlatih 3 hari, seluruh dunia akan tahu, akan menjumpai sesuatu yang salah dalam permainannya. Jadi di sini, ya, kita ini harus hati-hati dengan mesbah pagi. Kalau kita mau berlatih mesbah pagi, dalam 2 minggu kita akan mempunyai kebiasaan yang baru. Dan kalau kebiasaan itu kita lakukan, maka manfaatnya untuk diri kita. Tapi kalau kita lalai melakukan itu, maka kita akan melalaikan semuanya tentang Tuhan. 1 hari kita tidak bermesbah pagi dengan Tuhan, kita tidak melakukan ibadah pagi, kita akan merasa ada yang kurang dalam hidupku. 2 hari istri kita mulai melihat atau pasangan kita melihat, kok uring-uringan ya. Ada hal sedikit langsung emosinya meletup. Ada apa sedikit langsung marah. Anaknya melakukan kesalahan kecil bisa langsung marah. Istrinya mulai lihat, pasangannya mulai lihat, ada yang salah ini. Kalau 3 hari, saudara, tidak mesbah pagi, yang lihat siapa? Teman MPP, di kantor kelihatan, loh bapak ini lihat tidak dapat uring-uringan sendiri. Lalu siapa? Tetangga kita bisa melihat. Lalu banyak orang akan melihat bahwa ada yang kurang dalam hidup kita. Nah, ini yang harus dihati-hati. Jangan sampai kita gagal membuat pagi yang indah dengan Tuhan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri atau pasangan kita, tapi seluruh dunia akan tahu bahwa kita tidak latihan piano itu. Bahwa kita tidak melatih diri kita untuk beribadah harian kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita gagal meraih sumber kehidupan kita. Jadi perlu disiplin untuk diri sendiri. Kalau kita memposisikan kita adalah murid Kristus, ada enggak murid yang tidak disiplin? Masuk, keluarnya, pulangnya terserah dia sendiri. Kan sekolah-sekolah orang tuanya sendiri. Jadi dia mau masuk, kapan keluar terserah dia. Mau ikut pelajaran atau tidak terserah dia. Tidak bisa, saudara. Seorang murid harus belajar mendisiplin dirinya sendiri. Mesbah pagi, katakan mesbah pagi. Itu ibadah harianku. Nah, saudara, supaya saudara mengingat bahwa mesbah pagi itu adalah ibadah harian kita. Apa saja sih yang dilakukan pada waktu kita beribadah pagi itu? Bagaimana cara melakukannya? Kita lihat sebelumnya dulu di Lukas 17 ayat 21b. Dikatakan sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Itu Alkitab yang saudara baca sehari-hari, ya, terjemahan yang baru. Tapi di King James dikatakan sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di dalam dirimu. Ada di dalam diri kita, saudara. Kerajaan Allah bukan di luar. Kerajaan Allah juga ada di dalam diri kita. Nah, kalau kita bisa ngerti ada kerajaan Allah di dalam hidup kita, maka pagi hari kita bangun, kita membuat mesbah pagi, kita membuat ibadah harian pagi kita. Dan itu manfaatnya untuk hidup kita sendiri.
Seringkali orang lagi berdoa, mau mulai berdoa. Saudara gini, setan paling senang mengganggu orang yang mau berdoa. Paling senang saudara. Karena apa? Saudara connect dengan surga. Musuhnya setan, musuhnya Tuhan siapa? Iblis. Jadi kalau saudara mendekat kepada Tuhan, otomatis iblis tidak suka. Saudara akan diganggu. Pikiran saudara akan kemana-mana. Kalau saudara mau berdoa, dan saudara pikirannya kemana-mana, atau saudara di gereja. Ingat satu, iblis itu harus ditengking saudara. Suruh pergi dalam nama Yesus, pergi dari pikiranku. Karena kalau tidak ditengking di dalam nama Yesus, dia akan tenang aja di situ. Dia gangguin saudara. Lagi berdoa gini kok tiba-tiba ingat jemuranku piye yo di rumah itu. Kita lagi berdoa di sini di gereja untuk kita mau mulai ibadah. Tiba-tiba ingat, itu yang di rumah, mobilku piye ya di rumah itu. Kita bisa kemana-mana pikiran kita mengembara. Belajar menundukkan pikiran di bawah kaki Kristus. Seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tenangkan pikiran kita. Dan kita minta Roh Kudus mulai menguasai kita. Jangan sampai iblis yang menguasai pikiran kita dan pikiran kita kemana-mana. Itu membuat kita tidak bisa berdoa. Membuat kita tidak bisa membangun mezbah. Dan mulai kagumi dia. Saudara bisa berdoa kalau saudara sudah masuk di kamar doa. Atau mungkin saudara tidak punya kamar doa, saudara kamar tidur saudara. Saudara bisa jadikan tempat doa, dimanapun bisa kok saudara. Bahkan saudara di taman pun. Ada teman saya, kalau dia bangun mezbah pagi, dia di taman, pergi ke taman, dia jalan ke sana, ke sini, ke sana. Saya ngerti, ini dia bangun mezbah ini. Dia bisa jalan-jalan di taman itu. Tapi dia berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, disinilah kita melihat bagaimana itu hal yang penting. Mulai kagumi dia. Kalau saudara tidak ngerti mau doa apa, ambil doa Bapa kami. Sebutkan hal yang indah tentang Tuhan. Jangan saudara menyodori masalah saudara, persoalan saudara, tangisan saudara. Tuhan aku gak kuat saudara, Tuhan ini loh Tuhan, Tuhan aku pegel. Boleh ngadu tapi kagumi dia dulu saudara. Allah Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Tuhan engkau Bapa kami, kita datang sebagai anak. Saudara bisa doa lagi misalnya, Tuhan engkau gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan terima kasih engkau gembala yang baik buat kami. Tuhan terima kasih karena engkau menggembalakan kami ke padang rumput yang hijau. Kita merasakan ketenangan. Tuhan terima kasih engkau gembalaku yang agung. Puji dia. Tinggikan dia, kagumi dia saudara. Apakah pada waktu kita mengagumi Tuhan, Tuhan tidak disenangkan hatinya? Suweneng pol saudara. Kita aja coba hari ini ya. Ada orang ngomong, wih kamu hari ini cerah sekali. Nanti hati kita yang sudah memang gembira, tambah-tambah gembiranya saudara. Betul enggak? Ayo dikagumi, Tuhannya dikagumi saudara. Wih kamu hari ini Josh, cantik. Kita akan merasa, aku ki ya wis krasa cantik, tapi begitu diomongi orang kok semakin tambah gitu loh. Wih, ganteng nih, Pal. Saya kalau bagi masker, saya sama puji orang itu. Mas ini mas. Mas ganteng, pakai masker ya supaya tambah ganteng. Orang diem, jadi ketawa saudara. Iya Bu. Nah, orang dipuji aja seneng. Sama Tuhan juga, kagumi Tuhan. Bapakku yang di surga. Wih Tuhan langsung maknyes hatinya. Anakku datang. Tuhan engkau gembala yang baik. Tuhan akan ngomong, wih dombaku datang. Kagumi dia. Seringkali kita lupa untuk mengagumi dia. Dikatakan, saya bacakan lagi di Roma 8 ayat 32b. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita yang bersama-sama dengan dia. Bagaimana mungkin pada waktu kita, kerajaan Allah ada di dalam kita, Tuhan bersama kita karena kita kagumi dia.
Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Mulialah namamu. Datanglah kerajaanmu. Pada waktu kita mengagumi dia, dia bersama-sama dengan kita. Apakah ada hal yang baik yang disimpan oleh Tuhan dan tidak diberikan kepada kita? Enggak ada, saudara. Dikatakan, lihat. Bagaimana ia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Bahkan kita enggak minta pun. Lihat, oh enggak punya duit. Tuhan berikan, ting. Susah hati, Tuhan berikan, ting. Tapi kagumi dia terlebih dahulu, saudara. Kalau Tuhan dikagumi, Tuhan itu bersama dengan kita. Maka apa sih yang tidak diberikan kepada kita? Semuanya akan diberikan, dikaruniakan kepada kita. Bahkan sebelum kita minta pun, itu sudah diberikan. Tuhan pengen dikagumi oleh kita, saudara. Ayo kita kagumi dia pada waktu di mezbah pagi itu. Maka segala sesuatu itu akan diberikan kepada kita. Karena dia bersama-sama dengan kita, saudara. Seorang raja yang luar biasa, Raja Daud. Yang disebut sampai dikatakan a man after my own heart. Artinya seorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dia katakan seperti ini di Mazmur 5 ayat 4. Mazmur 5 ayat 4. Kita baca bersama-sama ya saudara. 2, 3. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Karena akan dikaruniakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Menunggu-nunggu. Seringkali kita datang itu hanya laporan semua ke Tuhan. Dan kita minta Tuhan mengerti hati kita. Tanpa kita tahu dia kepengen disanjung. Dia kepengen ditinggikan. Dia kepengen dikagumi oleh saudara. Saudara ucapkan itu, ini harus praktek saudara. Saya kalau ngomong, siomainya ini enak loh. Saudara kan ngomong, enaknya di mana ya? Tapi kalau saudara ngicipi, oh betul, enak loh. Minumannya ini seger loh. Segernya di mana ya? Icipi saudara. Pada waktu saudara ngicipi, betul seger. Yang apa yang dikatakan pagi hari ini, saudara laksanakan baru nanti saudara ngerti. Oh betul ya ternyata manfaatnya untuk aku sendiri. Mulai belajar mempersembahkan akan mezbah pagi karena itu ibadah harian kita. Daud mempersembahkan persembahannya pagi-pagi. Dia berseru-seru kepada Tuhan di waktu pagi, saudara. Pagi adalah waktu di mana yang paling baik, di mana kita bisa mempersembahkan mezbah Tuhan. Kita mulai menata mezbah itu dan kita mulai melakukan ibadah harian kita. Katakan lagi, mezbah pagi itu ibadah harianku. Mezbah pagi itu ibadah harianku. Saya rindu semua kita, saudara. Pagi hari bukan sibuk dengan yang lain. Nomor 1 sekarang apa biasanya kalau bangun pagi? Pegang gadget. Kalau ada berita, kan nanti saya ketinggalan. Jadi begitu bangun pagi, ambil gadget. Taruh dulu saudara. Dengarkan kata Tuhan dulu. Kalau saudara bisa seperti itu setiap pagi, mendirikan mezbah, membangun mezbah pagi. Saudara melakukan ibadah harian saudara. Saya bayangkan saudara semua, tidak ada yang datang ke gereja dengan muka kecut, tidak ada. Manis semuanya. Mata saudara berbinar-binar setiap hari. Kenapa? Ketemu Tuhan, ketemu sumbernya setiap pagi. Sumber kehidupan kita. Kita tidak sibuk dengan yang lain. Kita sibuk dengan Allah. Jangan sampai kegiatan kesibukan kita sehari-hari itu membuat kita kehilangan Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan Tuhan. Bapak-bapak leluhur kita semuanya mempersembahkan akan korban persembahannya di atas mezbah Tuhan. Dan kalau kita baca banyak sekali saudara. Musa, Elia, Nabi Nuh, Isa, Yakub, semuanya. Bapak-bapak leluhur kita itu semuanya mempunyai mezbah. Dan dia melakukan ibadah harian mereka. Imamat 6 ayat 12. Imamat 6 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama lagi.
Dengan suara keras saudara, 2, 3. Apa? Api, ulangi saudara ya. 2, 3. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah dan mengatur korban bakaran di atasnya. Membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Jadi dikatakan apa, api di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala api dalam hidup kita. Kalau tidak saudara akan mengalami banyak hal sepanjang hari itu dan saudara tidak mampu untuk saudara menyelesaikannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau saudara mempunyai mezbah pagi, ibadah harian, itu kekuatan saudara buat saudara. Bukan buat yang lain, untuk diri saudara. Tidak gampang dalam hari-hari ini kita menjalani hidup. Tapi kalau saudara punya mezbah itu setiap pagi dan apinya itu menyala terus. Karena saudara mempunyai ibadah harian. Maka pada waktu firman itu diberikan kepada kita, kita punya pegangan saudara. Kita mempunyai kekuatan dari Allah untuk menjalani hari-hari yang ada. Disinilah saudara, mezbah pagi, ibadah harian itu sangat penting buat kita. Karena manfaatnya untuk diri kita sendiri. Saya bacakan di Wahyu 3 ayat 15-16. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Aku tahu kalian tidak dingin dan tidak juga panas. Seharusnya kalian salah satunya. Ini untuk jemaat Laodikia kalau nggak salah. Tetapi kalian suam-suam kuku, panas tidak, dingin pun tidak. Itu sebabnya kalian akan kumuntahkan keluar dari dalam mulutku. Kalau saudara hidup saudara, panas tidak, dingin tidak, dimuntahkan oleh Tuhan. Apakah itu berarti kita kehilangan segala-galanya? Ya. Kita kehilangan kasih karunia yang sudah disiapkan Tuhan setiap hari buat hidup kita. Ya saudara. Apakah kita kehilangan berkat yang Tuhan sediakan setiap hari buat kita? Ya saudara. Dimuntahkan. Kenapa? Saudara tidak dingin, tidak panas. Tidak cukup saudara. Ibadah 1 minggu 1 kali hanya di gereja. Seminggu sekali hanya saudara mendengarkan khotbah yang hanya cuma 45 menit sampai 1 jam. Tidak cukup saudara. Mana yang sudah diberikan oleh bangsa Israel, besoknya bisa dimakan lagi enggak? Busuk. Besoknya harus yang fresh lagi, turun dari surga. Mananya baru lagi. Setelah itu malam busuk lagi. Besoknya baru lagi enggak? Baru lagi saudara. Firman Tuhan itu setiap hari baru. Karena apa? Yang saudara alami hari ini nanti sama yang besok itu sama yang kemarin beda saudara. Belajarlah mempunyai kebiasaan membangun ibadah harian kita. Jangan mengandalkan ibadah hari Minggu yang cuma seminggu sekali. Tapi saudara harus setiap hari. Mezbah pagi katakan, itu ibadah harianku. Mezbah pagi, itu ibadah harianku. Saudara mengucapkan supaya itu bisa masuk dan saudara akan melakukannya itu. Di sini jadi apa yang tadi dikatakan mezbah adalah tempat untuk menjalin hubungan. Supaya di mezbah pagi itu menjadi tempat ibadah harian kita. Karena tidak cukup 1 kali dalam seminggu kita beribadah kepada Allah. Butuh yang namanya ibadah harian. Mengapa kita harus melatih diri beribadah kepada Allah? Manfaatnya untuk kita sendiri saudara. Supaya bertumbuh rohani kita. Supaya kita terima hidup yang berkemenangan. Jangan saudara dikalahkan terus oleh semua masalah dan persoalan di dunia ini. Supaya kita bisa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa saja yang ada di dalam ibadah harian. Kita memuji, menyembah Tuhan. Kita mengagumi Dia. Kita berdoa.
dan kita menerima berkatnya. Di situ itu ibadah harian kita. Bagaimana cara melakukannya? Naikkan pujian. Saya sering kali katakan, Tuhan itu bertahta di atas pujian umatnya. Pagi hari saudara, bikinkan landasan buat Tuhan bisa landing dalam hidup saudara. Kalau tidak bikinkan landasan ya Tuhan tidak hadir. Tuhan terikat oleh firman-Nya. Tuhan tidak bisa mengerjakan sesuatu yang tidak ada di dalam firman-Nya. Tuhan itu terikat dengan firman yang Dia ucapkan sendiri. Aku hadir di atas puji-pujian umatku. Aku bertahta di atas puji-pujian umatku. Firman yang katakan seperti itu. Tuhan terikat dengan firman-Nya. Kita setiap pagi kita nyanyikan pujian dan penyembahan kepada Allah. Kita buatkan landasan. Buat Allah itu landing dalam hidup kita. Kalau tidak ada landasannya yang dibuat, mau landingnya di mana? Mau di tengah sawah? Di hidup saudara. Karena saudara anak-anaknya. Jangan sampai saudara melewatkan pagi hari itu tanpa saudara melakukan sesuatu buat Tuhan. Tanpa saudara membangun mezbah hidup saudara. Tanpa saudara melakukan ibadah harian saudara. Itu yang harus jadikan kebiasaan yang baru dalam hidup kita. Jangan disibukkan oleh kegiatan yang lain. Saudara jangan sampai kehilangan Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan itu harus nyata, real dalam hidup saudara. Sampai saudara merasakan pada waktu saudara sendiri pun, saudara ngerti di samping saudara itu seperti ada orang di sampingku. Siapa itu? Tuhan. Pada waktu saudara butuh Tuhan di dalam hidup saudara, saudara bisa merasakan, aku kok ngerasain damai ya. Karena apa? Tuhan ada dalam hidup saudara. Pada waktu saudara, Tuhan ada di atas kita, kita merasakan apa? Aku kok merasakan ya, kasih Allah dialirkan. Karena Allah ada di atas kita saudara. Ayat yang terakhir, Kidung Agung 7 ayat 12. Dikatakan seperti ini. Pemusik boleh mulai menyiapkan diri. Dikatakan di Kidung Agung 7 ayat yang 12. Mari kita pagi-pagi ke kebun dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup dan bunganya sudah mekar. Apakah pohon delima sudah berbunga? Di sana akan ku berikan cintaku kepadamu. Luar biasa enggak saudara Allah kita. Saya enggak tahu setiap kali saya baca ayat ini saudara. Ada atmosfer yang berubah. Saya baca pertama kali pada waktu di radio. Bincang-bincang Jumat siang. Saya bacakan. Saya katakan mari kita pagi-pagi ke kebun dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup dan bunganya sudah mekar. Apakah pohon delima sudah berbunga? Di sana akan kuberi cintaku kepadamu. Saudara ngerti? Tuhan itu menantikan saudara semua. Tuhan rindu. Tuhan rindu dengan saudara. Seringkali kita tidak peka bahwa Dia itu rindu dengan kita. Kita pikir, aku hidup ya harus begini. Harus berjuang untuk hidupku sendiri. Betul saudara. Saudara harus berjuang dalam hidup. Tapi jangan lupakan sumber kehidupan itu. Kalau saudara tidak menjalin hubungan dengan Dia saudara. Hari-hari saudara akan mengalami kekalahan. Saudara tidak punya duit ya akan terus tidak punya duit. Saudara susah ya terus mengalami susah. Saudara dijengkelkan orang akan terus dijengkelkan orang. Saudara penuh dengan kemarahan akan terus ada kemarahan. Tuhan tidak bisa mencurahkan akan kasih-Nya, cintanya kepada saudara. Dia rindu saudara. Dia rindu dengan saudara semua. Dia ingin supaya saudara jalin hubungan. Ada mezbah pagi yang saudara bangun setiap hari. Dia rindu ketemu dengan saudara. Dia punya banyak berkat saudara. Di sorga itu tidak ada yang tidak ada.
semua ada. Cuman dia tidak ada tempat untuk mencurahkan berkatnya. Kenapa? Kita sudah sibuk dengan diri kita sendiri. Kita sibuk dengan semua kegiatan. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Dan kita melalaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan hanya pengen, ayo pagi-pagi datang, bangun mesbah pagi. Aku mau memberikan cintaku kepadamu. Cinta Tuhan yang besar itu pengen disalurkan ke dalam hidup saudara. Kalau saudara ada Tuhan dalam hidup saudara, masakan anugerahnya yang lain tidak dicurahkan dalam hidup kita. Dicurahkan. Saudara, saya kemarin saksikan di tempatnya Pak Berton, Dream Toba waktu peresmian. Jujur ya saudara ya, saya dulu waktu Pak Petrus ada, saya butuh uang, saya tinggal minta. Ini butuh buat ini rumah tangga ini. Sekarang Pak Petrus nggak ada, saya mau minta ke siapa? Saya minta ke gereja, ini ya, kebutuhan saya ini, kamu penuhi semua seperti itu. Bisakah seperti itu? Nggak bisa. Kita ada keuangan yang cukup ketat di sini. Lalu kepada siapa? Saya minta. Apakah saya pernah minta kepada Tuhan? Tidak, saudara. Saya tidak pernah minta. Tuhan berkati aku. Semua yang jatak tengking dalam nama Yesus. Tidak. Saya hanya menyenangkan hatinya dia, saudara. Saya kagumi dia setiap pagi. Saya sanjung dia. Tuhan, Engkau Bapakku yang baik. Aku ini anakmu Tuhan. Tuhan, Engkau gembala yang agung. Aku ini domba-dombamu. Tuhan, Engkau guruku yang luar biasa. Aku ini murid-muridmu. Ajari aku Tuhan. Saya hanya kagumi dia. Dan saya tidak pernah minta. Saya tidak pernah minta. Berkat itu saya tidak pernah minta saudara. Saya cuma senangkan dia. Dan karena dia ada di dalam saya. Kerajaan Allah itu ada di dalam saya. Maka semua segala hal itu dikaruniakan kepada saya. Tanpa saya minta saudara. Tuhan yang memenuhi semuanya. Kalau kita bisa ngerti hatinya Tuhan. Kita tidak perlu nangis-nangis kepada Tuhan. Minta berkat Tuhan. Kita tidak perlu kita teriak-teriak kepada Allah. Cukup senangan dia, kagumi dia saudara. Dia menunggu saudara. Coba kita belajar. Ya Tuhan, Engkau menunggu aku. Tuhan, aku mau datang kepadamu. Membuat mesbah pagi setiap hari sebagai ibadah harianku. Senangkan hatinya dia. Pada waktu kita senangkan hatinya dia, kita puji dia, kita sembah dia. Dia landing di dalam hidup kita, maka berkatnya akan ngalir saudara. Kita bangkit berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhanku datang, baharui hatiku dengan anugerah ku dapat dalam-Mu. Tuhan ku tahu semua kelemahanku kan dihapuskan oleh kuasa kasih-Mu. Tuhanku datang, baharui hatiku. Tuhanku datang, baharui hatiku dengan anugerah ku dapat dalam-Mu. Amin, amin. Yes, yes.
kuasa kasih-Mu dekapku. Dekapku, lingkupi dengan kasih-Mu. Bawaku mendekat padamu. Bukan terbang bagaikan raja wali, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi dalam kuasa kasih-Mu dekapku. Engkau dekap semua kami, Tuhan. Dekapku, lingkupi dengan kasih-Mu. Bawaku mendekat padamu. Ya Tuhan, ya Tuhan. Bukan terbang bagaikan raja wali, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi dalam kuasa kasih-Mu. Tuhan, pagi hari ini kami bawa umat-Mu. Tuhan, cicipi mereka, dekat mereka semuanya dengan kasih-Mu. Tuhan, hamba meminta biar kasih dari Bapa itu Kau curahkan pagi hari ini. Cicipi mereka Tuhan, dekapan Allah itu. Di mana membuat kami damai sejahtera, membuat kami bersuka cita, membuat kami aman dan nyaman bersama dengan Yesus. Cicipi mereka Tuhan, cicipi mereka Tuhan. Yang panik dengan hidupnya, Tuhan biar Kau berikan ketenangan di dalam kehidupannya. Semua kesibukan disingkirkan Tuhan. Biar mereka boleh merasakan dekapan-Mu. Mereka merasakan dekapan-Mu Tuhan. Penuhi Tuhan, penuhi. Penuhi dekap mereka semuanya satu persatu di tempat ini. Dekap dengan kasih-Mu Tuhan. Dekap dengan kasih-Mu. Dekap mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Karena disitulah Engkau akan memberikan cinta-Mu kepada mereka Tuhan. Terima kasih. Be still my soul. Be still my soul. I know that my hope is in you. Find rest my soul. Find rest my soul. For you're my strength. I won't be shaken. Be still my soul. Be still
kepada kami ketenangan di dalam batin kami, di dalam pikiran kami, di dalam kehendak kami. Kami mempercayakan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau. Kami percaya Engkau. Dan kami punya pengharapan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang Kau sampaikan. Pesan pagi hari ini Tuhan, kami mau melakukannya. Karena mezbah pagi kami itu adalah ibadah harian kami. Di mana kami bertemu dengan Allah, menjalin hubungan dengan Allah. Karena roh kerajaan Allah itu, karena roh Allah dan kerajaan Allah ada di dalam hidup kami. Maka segala sesuatu Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan cinta-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, supaya kami terus mencicipinya Tuhan. Terus setiap hari kami membangun hubungan dengan Engkau. Kami melatih diri kami Tuhan, untuk kami makin dekat dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Mari JKI on the move. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, JKI Injil Kerajaan on the Move hadir kembali dengan beragam informasi seputar kegiatan dan kegerakan di gereja kita. Sebagai informasi yang pertama, ibadah hari Minggu tanggal 6 September 2020 akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing, dapat mempersiapkan roti dan anggur atau penggantinya supaya bisa tetap melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Masih di hari yang sama, Minggu 6 September 2020 pukul 10 WIB akan diadakan katekisasi baptisan kelas 1 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Katekisasi akan dilakukan di ruang atas Holy Cafe lantai 2. Bagi jemaat yang sudah dibaptis di waktu yang lalu tetapi belum menyelesaikan seluruh kelas, dapat mengikuti kelas sesuai dengan materi yang belum diikuti. Telah tersedia di Holy Bookstore yang berlokasi di Holy Stadium JKI Injil Kerajaan Semarang, set anggur plus hosti dengan ayat ataupun set anggur plus hosti tanpa ayat, anggur perjamuan ukuran besar, minyak urapan, kaos, payung, dan tumbler dengan tema Connect. Bagi saudara yang membutuhkan bisa langsung ke Holy Bookstore atau DM di IG @holybook.store untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Mari bergabung dalam acara Bincang Siang setiap hari Jumat pukul 12 WIB. Kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan bersama dengan Pastor Tina Agung Purnomo dan juga obrolan yang akan membangun dan menguatkan kehidupan kita. Acara ini dapat Anda nikmati di Radio Rema 88,6 FM atau streaming di www.remaradio.com. Acara ini juga disiarkan live di Instagram @remaradiosmg dan @JKI Injil Kerajaan. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan dan persepuluhan, bisa transfer ke rekening atas nama Gereja JKI Injil Kerajaan untuk BCA Cabang Tengah dengan nomor rekening 18253 atau Mandiri Cabang Semarang dengan nomor rekening 1300022233322 atau dapat scan barcode yang sudah tersedia berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan JKI Injil Kerajaan on the Move. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan akhiri ibadah kita. Mari bangkit berdiri saudara. Angkat amplop yang saudara ada dalam hidup saudara yang ingin dipersembahkan kepada Allah. Tuhan, Engkau menjanjikannya di Yesaya 30 ayat 23. Engkau akan memberi hujan bagi benih yang baru kami taburkan di ladang-Mu. Dari hasil tanah itu kami akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Bahkan ternak kami akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi dan keledai yang mengerjakan tanah kami akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak. Kami membawa perpuluhan, persembahan syukur, nasar dan buah sulung kami. Kami untuk taburan pembuatan masker, untuk dana bantuan siswa sekolah terbang. Tuhan, Engkau memberkati semua persembahan kami.
Sekarang surga di atas kami terbuka dan berkat dicurahkan dengan limpah. Kami mau menghardik semua belalang pelabu dalam nama Tuhan Yesus. Semua hambatan di dalam aliran berkat dibukakan. Semua penghalang disingkirkan. Bumi akan mengeluarkan hasilnya. Pohon mengeluarkan buahnya. Kami hidup dalam perlindungan Allah, di mana awan kemuliaan Tuhan menopang bisnis dan pekerjaan kami. Bisnis-bisnis baru akan dibukakan, pekerjaan-pekerjaan baru akan dimunculkan. Yang kering diberi kehidupan yang baru. Yes. Kami hidup di dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Amen. Terima kasih Tuhan, tadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan Yesus ada dalam hidupmu. Mulai hari ini engkau akan mempunyai keintiman dengan Tuhan dan makin mendekat kepada Dia. Setiap pagi engkau akan membangun mezbah sebagai ibadah harianmu dan Tuhan akan membukakan firman-Nya untuk pertumbuhan rohanimu. Engkau akan menjadi jemaat yang berkarakter ilahi, berdiri teguh di atas kebenaran firman Allah, berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Tuhan Yesus memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu